Oke, tes semuanya. Bisa dengar kakak? Tes. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, baik. Jadi, silahkan langsung dipersiapkan dulu. Ya, kakak minum dulu sebentar. Oke, kita lanjut di grammar and language feeders. Bisa mundur nih. Terus mau ke samping dia aja. Right, so grammar and language feeders. The first one, simple past tense, verb 2. Betul sekali, kita akan memakai verb 2 untuk meringkas apa yang dilakukan, apa yang kita nanti akan deskripsikan ya tentang orang tersebut. Tentunya artis-artis yang kalian idolakan, kalian mendeskripsikan itu dengan memakai verb 2. Kalau to be-nya I am, is, itu jadinya was. Kalau misalnya are, jadinya were. Nah, itu sederhana sekali pembelajaran. Ya. Mungkin adik-adik di SD, di SMP pasti udah dapat seperti itu. Ya, menurut kakak itu nggak terlalu susah. Nah, yang berdua, temporal sequence, urutan waktu, dan temporal conjunction, kunjungan temporal. Maksud dari temporal sequence-nya ini ada urutan waktunya. Ya, dari urutan waktunya itu, dari orientation, bisa juga seperti itu, ada step by step-nya. Dan juga temporal conjunction adalah kata penghubung dari kalimat yang ada adik buat. Kayak and, then, ya, kayak itu, dan lain sebagainya. Seperti di sana itu. Oke, contohnya yang ini. Sugi Pujiastuti was born on January 15, 1965. Nah, terus ada itu sih contohnya. Yuk kita lanjut lagi. Date of biography. Jadi tipe untuk biografi itu sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama itu short biography, and the second one is long biography. Kalau the short biography focus only highlight of a person's life. Matikan aja. Kamu lihat aja. Oke. Jadi untuk yang kedua, long biography-nya itu about life and distance of someone in a lot more detail. Jadi kalau long biography-nya itu kamu adik-adik ceritakan dari awal, akhir, bla 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 secara detail. Kalau misalnya short biography-nya itu kan hanya sedikit ya kan. Kalau misalnya hanya mungkin achievement-nya aja, adik tidak menceritakan bagaimana si orangnya itu mencapai kesuksesan. Tapi kalau long biography ada diceritakan dari awal, mungkin dari dari kecil, dewasa, dan sampai dia sesukses itu lebih detailnya. Ya, paham ya? Bisa paham sejauh itu, adik-adik? Paham. Oke. Mudah-mudahan semua bisa mendengarkan kakak dengan baik ya, meskipun di sini hanya 34 siswa. Kakak yakini dari 34 ini semoga bisa mendukung program kakak ujian hari ini dengan baik. Ya, kakak minta tolong sekali. Jadi, kakak lanjut. Oke. Nah, sampailah kita di question, ada pertanyaan. Oke. What is the generic structure of biography recount? Nah, itu pada pertanyaan kakak. What is the aim atau purpose of biography recount? Nomor 2,
what is biography recount? Jadi biography recount itu apa? Kakak bisa jelaskan di awal. Ya, please mention 2 characteristic of the context. Nah, sudah juga kakak kasih tahu di awal. And what is the difference short biography and long biography? Nah, seperti itu ya. Jadi, kakak berikan waktunya pada adik-adik. Jadi yang note-nya, catatannya itu adalah your answer going to use for branding your understanding of lesson and I will use for final exam. Jadi jawaban adik-adik itu akan kakak pakai penilaian sejauh mana adik paham dengan pembelajaran yang kakak berikan pada hari ini. Dan itu kakak akan pakai ujian akhir kakak. Ya. I will give you time 15 minutes to fix it. Start from. Nah, jadi kakak akan berikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan itu, mulai dari sekarang. Nanti kakak akan umumkan lagi waktunya. If you have any questions, please ask to the chat. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan kakak. Ya, seperti itu dulu. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Halo? Enggak, Kak. Oke. Silahkan di orak-orek dulu selama 15 menit. Ya. Nanti langsung kalau mau langsung ditulis juga di chat boleh, isi nama, terus diketik dari 1 sampai 5 jawabannya apa, boleh sekali ya. Terus silakan. Apa perlu kakak ulang lagi penjelasannya? Iya, Kak. Yang lain gimana? Biasa aja? Iya, Kak. Ya Kak, perlu diulang Kak. Tadi saya dapat BAB, jadi ketinggalan. Oke. Jadi bisa dulu di di screenshot dulu pertanyaan-pertanyaan kakak, ya. Jadi what is the generic structure? Generic structure untuk account itu apa? Tujuannya apa? Nomor 2, purpose. Jadi what is biography? Apa sih biografi secara detail? Nanti kakak akan jelaskan lagi. Terus coba sebutkan 2 karakteristik tadi di konteks. Nah, itu tadi sudah kakak berikan. Nanti kakak akan review lagi. Apa perbedaan dari short biography dan long biography? Ya, yuk kita review sekarang lagi. Nah, ini ya. Biography, the text is detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is notification text. Jadi biografi teks itu adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang, ya, mendeskripsikan, dan juga teks ini dibuat oleh orang ketiga tempat. Atau ya, seperti itu. Bisa Kak lanjut? Bisa ya? Tes. Halo? Bisa Kak, bisa. Atau gini aja, biar bagus. Kalian buka aja semua, kita diskusi open aja anunya semua, mute aja semua. Unmute apa namanya? Soalnya Bu Budi kasih kayaknya lagi tidak ada di grup, jadi kakak
masih menunggu, mungkin adik-adik bisa langsung pas kakak nanya biar langsung jawab kayak gitu. Ya, terima kasih. Okay, the function of biography to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui cerita orang lain, ya, maksudnya kakak cerita seseorang, cerita hidup seseorang di luar dari penghargaan-penghargaan yang orang tersebut dapatkan. Yang kedua, fungsinya itu adalah memberikan informasi dengan mudah, to give much information easily and educate the reader. Dan informasi yang adik-adik atau si writer, si penulis ini buat bisa mendidik bagi pembaca. Kayak gitu. Nah, karakteristik biografi apa saja? Ada 4, tapi dari kakak suruh adik-adik sebutkan hanya 2. Kan? Yang pertama itu biografi isn't written by subject and always written in the third person. Jadi biografi itu sendiri tidak ditulis oleh orang pertama. Maksudnya si subjek itu langsung, nggak mungkin kakak mau buat biografi sendiri, tidak. Melainkan nanti ada orang lain yang disebut the third person. Ya. The third person-nya itu pun dia melakukan, nomor 2, based on research. Ada risetnya, ada penelitiannya juga. Ya, kenapa dia bisa lahir gini? Kenapa dia bisa mendapat penghargaan? Nah, itu di istilah yang namanya penelitian atau based on the research. Jadi nomor 3, to describe the person surrounding 5W1A. Dalam penulisan ini sih lebih kalau misalnya long biography. Longnya pasti kebanyakan isi 5W1H. Semua diisi dengan lengkap, ya. Kayak begitu. Kakak nggak akan jelaskan lagi 5W1H udah dari SD kalian adik tahu ya. Kalau kakak ngajar tuh SD udah kakak ajarkan seperti itu. Use vivid language to narrative events. Pasti ya, pasti sekali penggunaan bahasa secara jelas dan detail. Pasti kalau nggak jelas dan detail kan nanti akan ada kesalahpahaman dalam pembuatan biografi seseorang. Sudah jelas untuk karakteristik biografinya? Udah. Oke. Jadi lanjut. Dan generic structure itu ada 3. Yang pertama orientation atau introduction, it is opening paragraph, give the reader the background information of the person. Jadi di sini si writer atau penulis memberikan informasi secara general tentang objek yang dibuat oleh si penulis. Nah di event adik-adik itu, di eventnya ya should be in the chronological order. Jadi adik-adik menceritakan kejadian atau hal-hal yang dialami oleh tokoh tersebut dan penghargaan-penghargaan apa dan lain-lainnya itu di apa namanya itu. Oke, kakak ulangi. The generic structure ada yang namanya orientation, ada namanya events, ada namanya reorientation. Jadi kalau reorientation itu ada introduction. Ya. Di writer ini menjelaskan secara general, ya, give the reader the background informasi ya, dari subjek atau seseorang yang si penulis itu buat. Nah kalau eventnya itu should be in chronological order. Nah, jadi di sini kejadian peristiwa yang dialami oleh tokoh, ada penghargaan yang dialami oleh tokoh, secara detail diceritakan di event. Ya, kalau reorientation atau closing, it is consists of conclusion or comments or the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Nah, adik-adik, di conclusion ini adalah sebuah komen dari si penulis menceritakan tentang penghargaan atau kontribusi oleh
si orang tersebut yang dibuat oleh si penulis. Sebenarnya ini adalah opsional. Kalau memang ya, apa sih pandangan penulis dengan tokoh yang diceritakan, ya, itu intinya. Nanti kakak akan berikan contoh dengan baik, ya. Oke, itu secara syntax structure dulu. Sudah paham syntax structure-nya? Sudah ada bayangan? Adik-adik? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, terima kasih. Next. Kita akan lanjut the grammar and language feathers. Yang seperti yang kakak bilang tadi, memakai simple past tense atau verb 2. Ya, pasti memakai verb 2. Adik-adik tinggal mempelajari nanti yang mana verb 2-nya, karena menurut kakak itu sangat banyak sekali. Tidak mungkin adik menghafal semuanya. Dan diingat juga, perubahan dari verb 1 ke verb 2 itu ada yang namanya regular dan ada yang namanya irregular. Kakak nggak isi di sini karena kakak tidak mendetail ke sana. Hanya kakak informasi tambahan. Ya, baik adik-adik ya. Kalau misalnya regular itu perubahannya tinggal ditambah ed. Kalau irregular perubahannya itu berbeda. Contohnya misalnya walk jadinya walked. Ditambah ed, berjalan misalnya. Kalau iri, namanya juga iri ya. Kalau udah iri pasti tidak beraturan ya. Nah, nggak bercanda. Irregular itu contohnya forget jadi forgot. Give, gave. Nah, perubahannya beda. Itu banyak. Pasti adik-adik udah mengetahuinya dengan baik. Hanya kakak mereview sedikit tentang verb 2. Kalau misalnya to be-nya I'm sama is jadinya was. Kalau misalnya are, kalau plural dia jadinya were. Singular jadi was, plural jadi were. Itu to be. Nomor 2, temporal sequence atau urutan waktunya dan temporal conjunction. Jadi di setiap pembuatan biografi recount-nya, adik-adik diisi kata penyambung atau kata sambung nanti dalam pembuatan tersebut. Bukan hanya biografi recount teks yang pernah kita singgung juga isi ya, conjunction-nya itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, contohnya kayak gini. Suci Pujastuti was born on January 15th, 1965. Kayak gini contohnya. Nah, tapes of biography ada 2. The first one is short biography, focus on the highlight of the person life. Jadi di sini hanya mungkin short, namanya short ya pendek ya. Jadi biografi yang menceritakan dengan highlight-nya saja, apa sih hal pentingnya saja dalam pencapaian hidup seseorang. Gitu. Tidak mendetail. Intinya short biography itu tidak mendetail, hanya saja highlight-nya saja. Yang hal-hal pentingnya saja yang diceritakan. Ya. Kalau long biography itu adalah about life and times of someone in a lot of more detail. Di sini adik-adik menceritakan secara detail sekali, ya, menceritakan sangat detail sekali tokoh tersebut atau artis atau siapa yang adik-adik mau buat biografinya. Dari awal mungkin dari masa kecilnya, dari saat dia dewasa sampai dia mengalami kesuksesan menjadi presiden itu contohnya. Bisa sangat bisa sekali, ya. Oke. Sejauh itu paham adik-adik? Halo, paham? Paham. Ya, kakak sengaja memakai bilingual atau 2 languages to make sure that you understand about what I talking about. Ya, jadi kakak memakai 2 bahasa biar adik-adik bisa memahami apa yang kakak berikan. Ya, itu penting paham. Oke. Finally, kita sampai di pertanyaan, what is the generic structure of biography recount? What is the aim or purpose of biography recount? What is the biography recount? Please mention 2 characteristics of recount text. What is the difference of short biography and long biography? Jadi, silahkan ditulis dengan baik, ya, ditulis dengan baik. Terus setelah ditulis nanti, menurut adik-adik di mana bagusnya ditaruh? Di chat apa di foto terus kirim ke WhatsApp kakak? Di foto aja. Di
Dipoto terus kirim di WhatsApp gitu. Kirim ke WhatsApp. Kak. Biar simpel, Kak. Ya, boleh. Ditulis 15 menit atau nulis cepat nanti. Kayaknya ada udah nulis ya. Ketik boleh. Langsung. Ketik. Nah, kalau misalnya diketik di di chatnya langsung, takutnya kakak yang lain bisa melihatnya. Jadi ada yang nyontek dan lain sebagainya. Apakah adik Berarti bisa? kirimnya lewat personal chat ya? Ya, boleh pakai personal chat. Nanti ya, setelah selesai, kan udah dicatat ya kan? Nanti kakak kirim, sudah dicatat pertanyaannya, nanti langsung aja jawabannya dikirim ke personal chat setelah meeting ini. Kakak lanjut aja kalau gitu. Gimana? Kalau gitu gimana? Ya. Ya. Kan lebih santai buatnya. Ya, bagus. Lebih santai buat. Nanti kakak akan screenshot lagi pertanyaannya, dan adik-adik silakan buat di bukunya. Ya, biar adik-adik yang tidak hadir juga hari ini bisa membuatnya dengan baik. Gitu ya. Biar aman semua. Ya. Lanjut. Ya. Oke. Jadi kakak lanjut lagi sedikit sekali pengajarannya ke contohnya langsung. Oke, di sini ada contohnya. Mungkin di sini kita akan diskusi lebih selama 5 menit ya. Kakak bacakan dulu secara cepat. Tolong mendengarkan. Oke. Barack Obama was born on August 3rd, 1961 in Honolulu, Hawaii. His father was a Kenyan named Barack Obama. His mother was a white American named Ann Dunham. His parents married when he was 2 years old and later divorced. His father returned to Kenya and saw him only once more before he died in an automobile incident in 1982. Jadi Barack Obama ini adalah lahir pada tahun 4 Agustus 1961 di Honolulu. Di Honolulu, keren sekali namanya. Di Hawaii. Bapaknya itu, kadang-kadang tahu nggak, bapaknya si Obama itu adalah orang Kenya loh. Orang Kenya, orang berkulit hitam. Itu bapaknya Barack Obama. Namanya Barack Obama, ada nama lengkapnya. Dan ibunya itu orang Amerika, namanya Ann Dunham. Dan kedua orang tuanya itu berpisah ketika dia berumur 2 tahun. Dan kemudian ya, dan nantinya dia langsung bercerai. Divorce itu cerai. His father returned to Kenya, dan bapaknya kembali ke Kenya lagi dan sesekali melihat Barack Obama sebelum dia meninggal dalam kecelakaan mobil dalam tahun 1982. Itu ya sedikit ya. After divorce, Obama's mother then married an Indonesian, Lolo Suetoro. The family then moved to the stepfather home country in 1967. Obama attended local school in Jakarta until he was 10 years old. Jadi, setelah dia bercerai, adik-adik tahu nggak? Ibunya Obama tuh nikah lagi loh. Nikah lagi dengan orang Indonesia. Keren kan? Jadi Barack Obama mempunyai ayah tiri. Namanya si Lolo Suetoro. Dan intinya mereka langsung pindah ke Indonesia pada tahun 1967. Tinggal di ayah tirinya. Dan Obama bukan hanya tinggal, melainkan Obama juga sekolah di Jakarta. Nah, itu pengucapannya kalau bahasa Inggris, Jakarta, until dia berumur 10 tahun. Ya, Obama returned to Honolulu in 1971. He lived with his maternal grandparents until this graduation from high school 1979. After that, Obama moved to Los Angeles and studied at Occidental College for 2 years. He then transferred to Columbia University in New York City. Guys, dari semuanya Obama itu langsung kembali ke Honolulu, kembali dia ke sana, ke luar negeri 1971, dan dia tinggal dengan maternal grandparents. Ini maksudnya keluarga orang tuanya, ya, keluarga orang tuanya. Sampai dia bisa lulus SMA 1979. Setelah itu Obama langsung pindah ke Los Angeles dan belajar di sebuah college selama 2 tahun. Dan dia langsung transfer ke Columbia University di New York City. Nah, Obama entered Harvard Law
school in late 1988. He was selected as an editor of law review based on his grade and writing competition. In 1990, he became the first Black president of Harvard Law Review. He graduated with B.ID magna cum laude from Harvard in 1989. Jadi Obama itu langsung masuk ke Harvard, sekolah Harvard pada tahun 1988, sekolah terkenal, ya. Di universitas terkenal itu, kalau nggak salah ya kakak di bawahnya Oxford ya, apa sama Oxford University. Nanti kak cek lagi ke detailnya. Nah, dia langsung dipilih menjadi editor of law. Law itu hukum, ya hukum. Karena apa namanya itu nilai dan writing competition atau pengikut tes apa namanya itu research-nya itu penulisannya itu pada tahun 1990 dan dia istilahnya intinya dia menjadi the first Black president of Harvard. Dia menjadi salah satu orang ya berkulit hitam yang menjadi presiden selama apa namanya itu semasa hidupnya. Oke. Jadi ini sedikit kirim beberapa yang di kiri kakak, mungkin sekarang di kirinya adik-adik ya. Fast Family. Ini nama ayahnya si Obama. Adik bisa lihat ya? Bisa lihat? Barack Hussein Obama. Nah, mungkin adik belum tahu, lihat bapaknya, ayah tirinya, ayah kandungnya, itu ibunya, itu pakai bajuan batik. Waktu itu dia di Indonesia. Nah, setelah meninggal, berpisah, bukan meninggal, berpisahnya itu pada Obama umur 2 tahun, langsung dia menikah dengan Lolo Swetoro. Lolo Swetoro. Nih, picture-nya yang ada di kanan kakak. Yang warna hitam putih. Bisa dilihat ya. Kayak gitu. Bangga loh. Ini Barack Obama yang apa namanya itu? Nah, ini sekarang Barack Obama, pas Presiden Amerika United States dalam 2 periode. Nah, jadi banggalah kita mempunyai keluarga lah dari Amerika, pernah sekolah, Obama juga pernah sekolah di Indonesia. Oke. Nah, ini introduction-nya yang mana saja, series of event-nya yang mana saja, closing-nya yang mana saja. Kakak sudah isi di PPT atau PowerPoint-nya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu, Adik? Halo? Halo? Not yet. Oke, not yet. Oke, thank you so much. Jadi sekian dari kakak, apa namanya itu pembelajaran untuk hari ini. Akhirnya sudah selesai, ya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan tentang biografi teks, biografi recount maksudnya? Kak, bedanya biografi recount sama biografi biasa aja apa bedanya? Kalau biografi recount sama biografi biasa, namanya juga sudah recount ya. Kalau recount itu kan dia bisa menceritakan kembali achievement, sejenisnya sebenarnya sama ya, sebenarnya sama biografi kita sama biografi orang. Ya bedanya sedikit di sana kita menceritakan, kalau misalnya yang detail ya, menceritakan di recount itu kita menceritakan achievement-nya dia pada terdahulu. Gitu. Di sana kan kita memakai verb 2 atau past tense dan lain sebagainya. Itu sejauh yang kakak tahu ya. Oh, oke. Ada lagi?
Oke, jadi kalau misal tidak ada waktu, kalau misal tidak ada pertanyaan, kakak akan cukupkan sampai di sini, ya. Kakak akan cukupkan sampai di sini dulu, karena udah jam 11.21. Dan sisa waktunya nanti, tolong dibuat tugas yang tadi hanya 5 pertanyaan itu. Make sure adik-adik pemahaman adik tentang biografi. Free question, ya. Feel free kalau mau bertanya kepada kakak nanti di chat WhatsApp, ya. Jadi